Halo semuanya, saya berharap Anda semua, teman-teman semua berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya berharap kita semua berada dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19, pandemik COVID-19. Saat ini dalam keadaan kita yang tidak bisa kemana-mana, adalah hal yang baik bagi kita untuk menggunakan waktu kita mempelajari firman Tuhan. Karena itu saya saat ini ingin membagikan satu pelajaran yang saya pelajari. Saya tidak tahu apakah saya akan membuat ini menjadi satu seri ataukah hanya sekedar pembahasan satu bagian saja. Karena saya pada saat ini akan membagikan pelajaran tentang Wahyu pasalnya yang kedua tentang 7 jemaat. Terlebih khusus pada saat ini membahas jemaat Efesus. Saya percaya dengan pasti bahwa kita semua sudah banyak mempelajari tentang kitab Wahyu ini. Dari pendeta-pendeta, dari para pembicara-pembicara, pembawa seminar, dan sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kitab Wahyu ini. Namun izinkan saya saat ini untuk membagikan sebagian kecil dari pekabaran yang saya dapatkan dalam kitab Wahyu, terlebih khusus di jemaat Efesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Hamba boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah saat ini Engkau boleh bersama-sama saat kami akan merenungkan baik hamba yang ada di rumah maupun semua umat-umat Tuhan, semua yang menyaksikan pekabaran ini. Biarlah Kudus akan selalu bersama-sama dengan kami untuk mengartikan, untuk memberikan pemahaman yang jelas akan kebenaran-Mu dalam kitab Wahyu, khususnya bagi jemaat Efesus. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami dan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Efesus. Perlu diketahui, kitab Wahyu dimulaikan dengan salam kepada 7 jemaat. Dari hal ini yang saya dapatkan bahwa kitab Wahyu difokuskan untuk 7 jemaat. Entah itu dalam konteksnya secara langsung kepada mereka ataukah secara nubuatan sepanjang zaman. Sejarah perjalanan umat-umat Tuhan melalui gambaran dari 7 jemaat. Dan dimulaikan juga dengan penglihatan Yohanes tentang Dia yang adalah awal dan akhir. Mari kita mulai dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Sebelum memulaikan pekabaran kepada jemaat Efesus, Yohanes memulaikan dengan memperkenalkan siapa yang memberikan kesaksian tersebut. Siapa yang memberikan pekabaran tersebut. Kenapa penting untuk memperkenalkan dia? Karena bagi saya secara pribadi adalah lebih penting bagaimana cara kita mengenal orang lain daripada cara orang lain mengenal. Adalah lebih penting bagaimana cara saya mengenal orang lain daripada cara orang lain mengenal saya. Contohnya Yohanes sendiri. Yohanes dalam kitabnya, dia menuliskan bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Tapi apakah benar itu adalah pengakuan daripada Tuhan bahwa Yohanes adalah murid yang paling dikasihi? Tidak dijelaskan. Yang saya dapatkan adalah karena saking kenalnya Yohanes dengan kasih Tuhan, karena Yohanes mengenal Tuhannya sebagai orang yang penuh kasih. Terbukti waktu dia menuliskan Yohanes 3:16 bahwa Allah benar-benar mengasihi umat manusia. Dia benar-benar mengenal Tuhannya sebagai seorang yang penuh kasih. Sehingga kasih itu dia rasakan secara langsung dan dia ungkapkan bahwa dialah yang paling merasakan kasih itu, atau dialah orang yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus itu sendiri. Cara kita mengenal seseorang akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang itu.
Karena Yohanes tahu bahwa Allahnya mengasihi dia, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tahu bahwa itu adalah bukti kasih. Itulah yang menjadi pelajaran dalam hidup saya secara pribadi. Saat saya orang yang tidak tahu bergaul. Jadi saat saya sudah menganggap seseorang sebagai sahabat, apapun yang akan dia lakukan, apapun, entah itu dia mata duitan, entah itu dia jahat, entah itu dia apapun yang orang lain katakan. Sampai ada orang yang bilang, dia saja tidak anggap kau sahabat, kenapa kau anggap dia sahabat? Apapun yang orang katakan, saat saya sendiri sudah menganggap dia sebagai sahabat, tak peduli apapun yang akan dia lakukan atau katakan kepada saya akan tetap menganggap dia sebagai sahabat. Cara kita mengenal orang lain adalah sangat penting. Contohnya lagi, saat kita menganggap orang lain musuh, maka secara tidak langsung kita akan menjadikan dia sebagai musuh kita. Karena cara kita memperlakukan dia, cara kita memperlakukan dia dan cara kita bertindak terhadap semua tindakan-tindakannya, merespons terhadap semua tindakan-tindakannya, kita menganggap bahwa dia adalah musuh kita. Sehingga secara tidak langsung dia akan menjadi musuh kita. Bagaimana cara kita mengenal orang lain adalah hal yang lebih penting daripada bagaimana cara kita dikenal oleh orang. Saat kita mengenal orang lain sebagai orang benar, maka kita akan memperlakukan dia dengan cara demikian. Saat kita memperlakukan orang lain dengan cara yang pantas, maka cara itu juga yang akan kita terima. Karena itu Alkitab mengatakan, perbuatlah apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Kita akan memperlakukan dia sebagai sahabat, maka dia akan memperlakukan kita sebagai sahabat. Karena itu betapa pentingnya kita mengenal seseorang dengan cara pandang yang benar. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Apakah sebagai Tuhan yang pemarah? Apakah sebagai Tuhan yang penuh kasih? Apakah sebagai Tuhan yang menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan kita? Mari kita kenal dia sebagai Allah yang penuh kasih. Sehingga kita semua pun boleh mengatakan dalam hati kita bahwa kita adalah umat yang paling dikasihinya. Bukan berarti dia tidak mengasihi orang lain. Tapi saat kita benar-benar merasakan kasihnya, kita akan dapat dengan iman mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Murid yang paling dikasihi. Karena itu penting dia memperkenalkan siapa yang menulis pekabaran itu. Kenalilah Allah dengan benar. Kita lanjut. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sempurna dalam penurutan. Bukankah jemaat Efesus adalah sempurna dalam penurutan? Engkau sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Engkau tahu apa itu kebenaran sehingga mampu membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Mampu membandingkan mana yang rasul Tuhan, mana yang adalah Mesias palsu. Mana yang adalah ajaran yang benar, mana adalah ajaran yang salah, dan mana yang ajaran salah. Jemaat Efesus adalah jemaat yang mampu membandingkan kebenaran secara seutuhnya. Seakan-akan tidak ada yang tidak mereka ketahui tentang kebenaran itu. Yang jadi masalah adalah mereka sudah mulai meninggalkan kasih mereka mula-mula. Meskipun kita tahu segala sesuatu hikmat, tapi saat kita tidak memiliki kasih, semuanya adalah sia-sia. Meskipun kita mampu menjelaskan kebenaran itu di luar kepala, tapi saat kita tidak mempunyai kasih, maka itu semua sia-sia.
Firman itu mengatakan bahwa jika kita tidak mempunyai kasih, dalam Wahyu 2 ayatnya yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Apa artinya mengambil kaki dian? Kaki dian melambangkan hadirat Roh Kudus, kebenaran, cahaya. Kebenaran yang kita miliki akan diambil daripada kita. Pengetahuan yang benar tentang kebenaran itu akan diambil daripada kita. Cahaya kemuliaan Allah yang telah dipancarkan kepada kita saat kita tidak memiliki kasih, itu semua akan diambil daripada kita. Saya teringat satu pelajaran di masa lalu yang menjadi memori yang kuat yang tidak bisa saya lupakan, yang menjadi pelajaran hidup bagi saya. Dulu saya adalah seorang yang suka berdebat tentang firman Tuhan, baik itu di media sosial, baik itu dimanapun ada kesempatan. Saya ingin memperdebatkan tentang firman Tuhan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tahu segala sesuatu isi dalam firman Tuhan. Sampai satu saat saya bertemu dengan seorang sahabat, seorang teman, yang dulunya dia adalah orang yang pendiam, namun saya ajak dia untuk mulai berdebat tentang firman Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang yang kritis. Dia menjadi seorang yang kritis, dia menjadi seorang yang vokal, sehingga penyesalan saya adalah dia mulai menjauh daripada Tuhan. Saya terus berdoa untuk orang ini. Saat kita mampu menjelaskan semua firman Tuhan, namun kalau itu tidak berdasarkan kasih, itu tidak akan membawa orang kepada pertobatan. Itu tidak akan membawa kita ke dalam kebenaran. Tapi itu akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih jauh daripada kebenaran itu. Pelajari firman Tuhan dengan sempurna, namun tetaplah miliki kasih. Karena itu Yohanes mengatakan, kesaksian dari dia yang memegang ketujuh bintang, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula kita lakukan? Secara khusus jemaat Efesus, apa yang jemaat Efesus lakukan? Mereka saling mengasihi, mereka menganggap apa yang dimiliki mereka. Kisah 2 menjelaskan, jemaat mula-mula, mereka menganggap apa yang dimiliki mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka tidak cinta diri. Mereka adalah orang yang sangat mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita terus saling mengasihi. Lanjut. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa ini Nikolaus? Kalau kita pelajari dari kitab Perjanjian Baru, murid-murid memilih 7 diaken. Salah satunya adalah Nikolas. Dan apa yang salah dengan Nikolas? Ada banyak pelajaran dari pembicara-pembicara yang lain, dari pembawa-pembawa seminar profesional, dari hamba-hamba Tuhan yang lebih mengerti, yang lebih diberkati dengan pemahaman yang lebih. Mereka telah memaparkan dan kita boleh melihatnya. Namun ada hal di sini yang saya dapatkan yang menarik perhatian saya. Yang menjadi masalah bukanlah Nikolasnya, tetapi pengikut-pengikut Nikolas. Kita lihat lagi, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas. Nikolas tidak menjadi masalah, tapi pengikut-pengikut Nikolas lah yang menjadi masalah, yang juga kubenci. Kenapa dengan pengikut-pengikut Nikolas? Tahukah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu? Keluaran 20 mengatakan, Dia mau
karena kasihnya kepada kita, karena cintanya kepada kita, dia mau kita benar-benar mengikuti dia sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya, sebagai Bapaknya. Dan kadangkala saat kita menjadi pengikut manusia, kita akan melalaikan hubungan kita dengan Allah kita. Sudahlah itu. Namun yang jadi masalah adalah saat kita terlalu menjadi pengikut dari seorang manusia, apapun yang dia katakan, benar atau salah, baik atau buruk, kita akan membela dia dan mengaminkan apa yang dia katakan tanpa kita menyelidiki apakah itu benar atau salah. Seseorang telah menjadi pengikut, apapun yang terjadi, dia akan tetap membela pribadi yang dia ikuti. Saat kita menjadi orang Kristen, kita bukanlah menjadi pengikut Paulus, kita bukanlah menjadi pengikut Petrus, kita bukanlah menjadi pengikut nabi-nabi, tapi kita menjadi pengikut Kristus. Dan itulah yang Allah inginkan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saat kita terlalu fanatik dalam menjadi pengikut seseorang, kadangkala kita tidak lagi memikirkan mana itu kebenaran, yang kita hanya dengarkan kata-katanya. Karena itu marilah kita jadi pengikut Kristus, bukan pengikut Martin Luther, bukan pengikut pribadi tertentu sebagai manusia, tapi menjadi pengikut Kristus yang benar-benar pengikut Kristus, mengikuti apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Jangan kita mengikuti manusia. Jangan kita tidak apa-apa untuk mengagumi seseorang. Namun bedanya dengan pengikut adalah seorang pengikut akan terus mengaminkan pribadi yang dia ikuti tanpa memikirkan kebenarannya. Jadilah pengikut Kristus yang seutuhnya. Selanjutnya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan. Pohon yang sebelumnya dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi oleh manusia pertama yang telah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Sehingga dia menaruh malaikat untuk menjaga Taman Eden itu, agar Adam dan Hawa tidak lagi memakan buah dari pohon kehidupan. Namun janji bagi mereka yang menuruti hukum Allah dengan sempurna, dengan kasih, bukan dengan kebencian. Kadang-kala kita menuruti hukum Allah dengan kebencian kepada orang lain yang tidak mengikuti hukum Allah. Mengikuti hukum Allah dengan kasih kepada Allah maupun kepada manusia. Kemudian menjadi pengikut Kristus secara seutuhnya, bukan menjadi pengikut manusia, bukan menjadi pengikut pribadi tertentu, tapi menjadi pengikut Allah. Maka janji Tuhan, buah pohon kehidupan yang tidak diizinkan dikonsumsi oleh manusia pertama yang telah jatuh dalam dosa, akan menjadi bagian kita yang telah diselamatkan dari dosa. Tentu semua kita, Adam dan Hawa pun akan makan kembali buah pohon kehidupan setelah tiba di dalam kerajaan surga. Bukankah luar biasa? Kenalilah Allah dengan cara yang benar. Kenalilah Dia sebagai Allah yang penuh kasih, sehingga kita akan merasakan apapun yang Dia lakukan dalam kehidupan kita adalah karena Dia mencintai kita. Allah mengasihimu.